Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, Bu Yul akan menjelaskan mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini tentu ada perbedaan antara perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa. Saat perusahaan jasa, ya, saat kelas 10 kalian telah mempelajari praktikum akuntansi perusahaan jasa, kemudian kelas 11 praktikum akuntansi perusahaan dagang, kemudian kelas 12 mempelajari praktikum akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, pada intinya untuk siklus akuntansi perusahaan tersebut, pada intinya yaitu sama, yaitu diawali dengan dokumen bukti transaksi seperti itu, kemudian diposting ke dalam buku besar, ya, sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oke, baiklah. Sebelum menginjak ke siklus akuntansi perusahaan manufaktur, tentunya Anda harus paham betul apa itu pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri, di sini perusahaan yang aktivitasnya yaitu mengolah bahan baku, ya, bahan baku diproses menjadi barang jadi, kemudian siap untuk dijual. Adapun untuk melakukan pengolahan bahan baku itu menggunakan tenaga kerja dan biaya pabrik lainnya atau biaya overhead pabrik, sehingga pada akhirnya menghasilkan produk jadi yang akan disimpan dan dijual. Misalnya perusahaan manufaktur industri itu misalnya pembuatan meja, pembuatan mebel, bahan bakunya apa? Kayu, ya kan masih gelondongan itu seperti itu, kemudian diproses, dipotong sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian diamplas, mungkin dicat, dipaku, dan seterusnya, menjadi barang dalam proses, kemudian menjadi barang jadi, siap untuk dijual. Seperti itu. Misalnya apalagi untuk perusahaan manufaktur, kain bahan bakunya diproses menjadi baju yang kita pakai seperti ini. Jelas ya? Sekarang lanjut. Ciri-ciri perusahaan manufaktur. Yang pertama, aktivitas operasional usahanya adalah memproduksi bahan baku menjadi barang jadi. Seperti saya jelaskan tadi, bisa juga produk sepatu, bahan bakunya yaitu kulit, ya, diproses sesuai dengan ukurannya, dimal, ya, kemudian menjadi barang jadi sepatu. Yang kedua, pendapatan usahanya berasal dari menjual produk barang. Jadi kalau bahan baku diproses menjadi barang jadi, nah itu merupakan pendapatan daripada perusahaan manufaktur. Dijual dengan harapan memperoleh laba. Yang ketiga, memiliki persediaan produk secara fisik. Ya, jadi setelah bahan baku diproses menjadi barang jadi, itu kan mempunyai persediaan produk secara fisik, secara kenyataan. Menjadi sepatu, baju, atau mebel. Yang keempat, biaya produksinya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Maksudnya seperti ini ya anak-anak ya. Untuk biaya bahan baku, kan misalnya kalau membuat roti, bahan bakunya apa? Tepung, telur, ya, kemudian mentega. Nah, itu kemudian diproses, di mixer, yang memproses siapa? Tentunya tenaga kerja manusia, ya. Kemudian butuh biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu biaya apa? Yaitu biaya tak langsung, ya. Kan untuk mixer itu kan butuh listrik, seperti itu, ya. Kemudian untuk membuat roti tar itu kan mungkin ada stroberinya, ada aksesoris-aksesoris yang menghiasi daripada roti tar itu agar manis. Nah, ini termasuk biaya overhead pabrik. Biaya tak langsung.
Lanjut, next nomor 5, melakukan perhitungan harga pokok produksi pada laporan keuangan laba rugi. Dihitung bahan bakunya ketemu berapa, biaya tenaga kerjanya ketemu berapa, adapun biaya tenaga kerja ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tak langsung ya. Kemudian ada biaya overhead pabrik yang sudah saya jelaskan tadi, dihitung semuanya, kemudian dimasukkan ke dalam laporan keuangan laba rugi. Yang keenam, terdapat perhitungan harga pokok penjualan pada laporan keuangan laba rugi. Nah, hitung ya, ketemu harga pokoknya berapa, HPP-nya berapa, kemudian nanti dijual ingin memperoleh laba 20% atau 25%, tinggal menghitung dikalikan dari harga pokok tersebut, ketemu harga jual. Next. Nah, ini akan tampak siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Di sini ada 2 tahap ya, yaitu tahap pencatatan, bukti transaksi. Bukti transaksi itu dianalisis dulu, harus memenuhi 2 keabsahan ya, yaitu keabsahan formal dan keabsahan material. Ini sudah jelas, sudah saya jelaskan waktu kelas 11. Keabsahan formal berarti harus ada tanda tangan pihak yang menerima uang. Keabsahan material berarti di dalam bukti transaksi itu ada nota, ada kwitansi, ada faktur, itu penjumlahan sama perkalian atas barang yang dibeli itu harus betul. Berarti memenuhi keabsahan material. Setelah bukti transaksi itu memenuhi keabsahan formal dan material, kemudian dicatat ke dalam jurnal khusus. Jurnal itu kan ada 2, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu dipakai pada perusahaan yang ruang lingkupnya kecil karena aktivitas atau transaksinya tidak banyak. Kalau jurnal khusus untuk perusahaan yang ruang lingkupnya besar sehingga transaksinya sangat banyak sekali, jadi tidak mungkin kalau menggunakan jurnal umum. Adapun jurnal khusus, di sini ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian, dan jurnal umum. Pengertian daripada masing-masing jurnal tentunya sama dengan pengertian pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Ya, jadi setelah dicatat ke dalam jurnal khusus, kemudian diposting ke buku besar. Kemudian dari posting buku besar tentunya ada sisa masuk ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini sudah masuk ke dalam tahap pengikhtisaran. Neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini jika ada transaksi-transaksi yang perlu atau yang butuh untuk disesuaikan kembali, sehingga nampak seperti kenyataan sesuai dengan aslinya. Kemudian dari jurnal penyesuaian ini nanti akan menjadi kertas kerja atau worksheet. Kertas kerja atau worksheet ya. Adapun saat mencatat debitur maupun kreditur ya, seperti ini ya, ada buku besar pembantu, piutang usaha maupun utang usaha. Di sini untuk memudahkan berapakah tagihannya perusahaan kepada debitur-debitur, sehingga perlu membuka atau membuat buku besar pembantu. Kalau buku besar pembantu utang usaha, berapakah sisa atau jumlah utangnya perusahaan kepada para kreditur, ya. Kemudian membuat daftar saldo piutang utang usaha. Nah, buku besar pembantu sama daftar saldo ini sangat berpengaruh sekali terhadap kertas kerja atau worksheet. Ya, hubungannya dengan ini apa? Pencatatan untuk memudahkan dalam mencari berapakah jumlah utang maupun piutang suatu perusahaan. Sekarang kembali ke kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur ya. Nah,
Dari kertas kerja neraca lajur kemudian dibuat laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan siklus akuntansi perusahaan manufaktur, di sini ada laporan biaya produksi, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan atau balance sheet atau neraca, kemudian laporan arus kas, ya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Seperti ini. Kemudian membuat jurnal penutup, jangan lupa jurnal penutup ini nanti juga harus diposting ke dalam buku besar, ya. Kemudian terakhir membuat neraca saldo setelah penutupan. Awal periode berikutnya ya seperti biasa, yaitu harus membuat jurnal kembali. Nah ini pada intinya hampir sama siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa maupun dagang, hanya untuk siklus akuntansi perusahaan manufaktur yaitu lebih luas. Ada penghitungan dalam laporan keuangan ini ya, ada perbedaannya. Next. Akun atau perkiraan pada perusahaan manufaktur yaitu satu, pembelian bahan baku. Ya, tadi kan membeli bahan baku. Digunakan untuk mencatat transaksi pembelian bahan baku. Dari pembelian bahan baku, kemudian yang kedua, persediaan bahan baku untuk mencatat bahan baku yang sampai akhir periode tidak diproduksi atau belum diproduksi. Kemudian yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Digunakan untuk mencatat proses produksi yang kemungkinannya tidak selesai sampai akhir periode dan akan dilanjutkan proses produksinya pada periode berikutnya. Yang keempat, setelah diproses otomatis menjadi produk jadi, namanya persediaan barang jadi, ya. Digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses awal periode yang akan dilanjutkan proses produksinya hingga terbentuk barang jadi. Dan barang jadi yang belum terjual sampai akhir periode ini ya, maka akan dianggap sebagai persediaan barang jadi. Yang kelima, ikhtisar harga pokok produksi. Digunakan untuk apa? Ya, untuk menampilkan pembebanan semua biaya produksi ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, sehingga pada akhir periode semua yang biaya produksi itu akan dibebankan pada akun namanya ikhtisar biaya produksi. Nah, demikian mengenai siklus akuntansi perusahaan manufaktur yang bisa Bujul sampaikan, mudah-mudahan bisa Anda terima, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan saat luring atau tatap muka, dan untuk prakteknya nanti akan saya berikan biar semakin mantap yaitu saat tatap muka. Demikian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.